Apa lagi? Cuma kita mau bahas isu tentang artificial intelligence. Tahu nggak? AI kan? AI, bukannya travel. What the hell is this? AI. Ada yang lagi rame di. Ada apa dengan AI? What the hell? What's wrong with AI? Loh, berita-berita di IG di mana-mana kan ada yang menyebutkan bahwa sekarang ada AI baru namanya ChatGPT. Sebenarnya kan nggak baru ya kan? Aku selama sih. Saya sebelum masuk itu sih, aku bingung sih. Apa? AI apa? AI, googling. Kan ku HP canggih. Kita baca nada. Well. Aku Android itu loh, SpongeBob. Aku yang Android. Android. Ya, AI itu apa sih? Apa sih buat AI? Apa sih? Artificial intelligence. Ya. Artificial intelligence adalah suatu konsep yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Anjir, ada yang jelas no. Zaman video on ada AI gitu. Kan enggak ya? Karena Fir'aun. Sebuah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang pada umumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Yes. Jadi gampangannya kalau ya kan ada IT loh, suara. AI sama aja kayak bayi manusia yang bisa belajar dari kecil, belajar ngomong, belajar bujuk wong ya coba oleh belajar ngomong, belajar segala macam kehidupan sosial sampai dia dewasa sama kayak itu. Jadi AI adalah bayinya komputer yang memiliki kecerdasan berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan di dalam dirinya. Soalnya. Dan itu mengkhawatirkan bisa menguasai dunia. Kok bisa sampai gitu tuh? Ya, cuplikannya video ini Sofia ya kan. Sofia AI. Nah, aku sih ngerti tuh, ngerti turnamen Dota. Nah ya, itu juga pakai Turnamen Dota TI7 itu kan ada cerita di situ kan turnamen kan ada sebuah event di mana orang profesional musuh AI. Nah iya, yang Dendi kan, Dendi musuh OpenAI. Ini perusahaan paling gede bang, OpenAI. Itu ngeri loh. Apa? Ngeri. Artinya tensiun. Dia betul, aku lihat tuh dia frustasi, kan? Terus dia bilang di kamera, good luck in Candy. Anjay. Tapi kalah sih Candy. BTW Dota itu kompleks banget kan? Kompleks. Tapi AI ini so, nah itu caranya gak AI apa ngomong gitu. Nah, itu cara kerjanya kayak apa sih? Kamu kan dirimu kan background programmer kan gitu. Kuliahmu teknologi informasi. Masalahnya ini. Cara kerjanya itu aku tuh pernah bikin AI, tapi AI berdasarkan database. Jadi ini ada database nih, kumpulan dari berbagai macam informasi dan data. Nah, ketika ada orang yang calling database ini, artinya bertanya kepada database ini, misalnya ada data A, B, C, D, AI ini sok ngasih kesimpulan, gitu toh. Nah, sedangkan AI orang-orang ini bikin premis gitu. Nah, kayak gitu. Tapi orang-orang ini bisa belajar. Jadi ketika dia kayak tadi main Dota gitu, si lawannya nih misal professional player, dia bisa mempelajari pergerakan professional player dan pergerakannya dia sendiri. Ya kan? Itu diambil pergerakan professional player, ditiru, direplika jadi dirinya, dan dia belajar supaya bisa mengatasi ini. Kok iso? Itulah AI. Kenapa kok bisa ambil inisiatif seperti itu? Iki aku mau searching nih, mau coba ini. Itu mempunyai algoritma cerdas. Algoritma cerdas itu apa aja?
ya dari yang tak baca itu kayak apa ya, dia itu punya kemampuan untuk mengelompokkan sesuatu. Setelah dikelompokkan jadi kayak hashtag kan Bang. Contohnya ya, ketika kita buka Tokped, Gonjo kan Om ya. Buka Tokped terus misalnya ada gitar, itu udah masuk pengelompokan AI, masuk hashtag, masuk KIS itu. Nanti searchingmu misalnya kamu buka Google iklannya keluarnya iklan gitar, itu AI. Sering itu. Terus apa lagi ya? Itu salah satu ya caranya AI itu belajar dari situ. Jadi mempelajari apa yang kita search jadi database dia, disimpan, kemudian dipelajari oleh algoritma lain di belakangnya. Nah, algoritma lain ini apa? Ini rahasia perusahaan loh ya. Aku juga nggak bisa. Soalnya cuman kalau kita cari di Google sebutkan cuman pengelompokan aja. Pengelompokan diproses ya, yang proses ini ada database lagi yang terus dikoding sama manusia sebenarnya. Jadi belakang AI adalah manusia. Saya pinter untuk mensoleh sebenarnya. Cuma nanti AI ini bakalan sempurna ketika dia bisa mendapatkan seluruh informasi dari seluruh umat manusia. Itu keren. Dan ngomong-ngomong, tadi kan kamu nyebutkan OpenAI. Nah, OpenAI itu ngerti apa? Saya tahu di Google ya, tapi belajar kok Google ya. OpenAI adalah laboratorium penelitian kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence. Dan misalnya kecerdasan buatan pendirinya, ya boleh-boleh ngomong Bang. Apa? Bang Elon. Elon Musk sama Sam Altman. Sama Elon Musk dan Sam Altman. Elon Musk lagi. Iya, boleh-boleh ya ngomong di balik layar pendirinya. Menarik. Ya. Terus yang lagi viral itu tadi saya sebutkan pertama ChatGPT yang dikatakan bisa mengalahkan Google. Terus lagi bedanya apa sih ChatGPT yang dasarnya sebenarnya kita kan chatting nih. Chattingan doang kan ChatGPT. Chat dengan AI. Perkara tantan lah. Apa sih? Tantan. Kan chat. Chatting apps anjay, bukan itu juga. Oh bukan ya? No. Tapi mirip konsepnya. Cuman Tantan itu kan AI-nya terbatas. Dia tidak bisa mempelajari interaksi. Maksudnya kita kan kalau di ChatGPT kita berinteraksi dengan dia, kemudian dia menyimpan database itu dan bisa mengolahnya, yang menjadi database dia, dan bisa mencari jawabannya itu di nggak tahu di database dia atau di internet atau di mana. Itu secara itu rahasia perusahaan itu soal. Terus sekarang bedanya dengan Google apa? Ya, I don't know. Mungkin Google lebih tertutup, chat apa AI-nya lebih kaku. Cuma itu aja tugasnya. Google itu search engine Bang. Search engine itu mesin pencari. Iya, iya sih. Tapi bukan AI. Iya. Dia hanya menyimpan database, tapi tidak mengolah menjadi kecerdasan dia. Istilahnya. Nyimpen dong. Nyimpen dong kan enggak. Istilahnya apa ya? Mentah. Nah betul. Kalau kita kan di file mentah tok ya kan. Untuk diri kan. Kita menerima informasi saja lah. Oh ini bener apa enggak? Oh ini ya. Nah gitu. AI kayak gitu. Nah ChatGPT itu sebenarnya kan dulu masih bayi, tapi sering mendapatkan informasi. Misal dijulitin orang di kanan, dijulitin tonggonin kiri. Nah, akhirnya dia tambah pinter. Nah, gitu. Difitnah orang sini, tapi dia bingung. Oh bingung, saya mencari bukti yang lain. Nah, itu terus sampai dia menjadi dewasa dan sekeren sekarang, dikatakan bisa mengalahkan. Tapi basicnya ya OpenAI. Betul, OpenAI ini. Kan. Nah, ini resepnya kan dia yang punya. Soalnya aku pun pengalaman ngoding yo nggak kepikiran sih gimana ya caranya kok bisa komputer itu punya otak manusia yang bisa mikir misalnya. Kan kalau cuma ngoding kan kita misal kalkulator lah atau paling gampang kalkulator. Kalkulator kan cuma bisa 2 kali 3. Ya kita ajak ngobrol loro ping telu nggak bisa Jawa kan nggak bisa. Harus sesuai inputannya dia. Sedangkan ChatGPT bisa segala macam bahasa, kan keren. Bukannya masih terbatas dengan bahasa Inggris?
maksudnya itu bukan bahasa aku salah berarti. Berbagai macam interaksi. Jadi bukan hanya misal kalkulator kan angka tok, ya kan bisa macam-macam. Yes. Contoh gara-gara skripsiku iso paling gitu. Ya iso ya. Bisa. Ide bagus. Ide bagus. Kan JBT kan di luar kan ikut tes S2. Iya, bisa. Dapat nilai C+. Anjir. Lumayan lah ya C+ ya. C+ pun untuk S2 di luar negeri itu ya well, susah lah. Oh iya. Ya, Maklum banget aku ngomong Surabaya. iya. Mubandino nang negara Wakanda, serius Wi. Kacau, anak kan tak iso ngerti. Iya. Terus no, Iya. Oh ini sampai dijelaskan cara daftar chat GPT. Oke. Saya butuhnya tuh chat gebetan. Oke. Hai Jones. Iya ada kawin banget. Wes. Oke. Sebelum kita masuk ke situ tuh, yang kenapa sih kok orang-orang itu kayak bikin AI itu apa sih? Tujuannya apa sih? Jawabannya kan tujuannya apa? Secara harfiah. Harfiah. Apa harfiah? Penciptaan teknologi adalah untuk memudahkan manusia. Supaya manusia malas. Semakin malas manusia, perusahaan teknologi semakin diuntungkan. Iya. Ini kayak julid lagi, beneran. Iya memang kenyataan kan. Kenyataan. Contoh aja, dulu kita beli makan tuh kudu mlaku sik ning Iya, warung. betul. Di nawar, Mbak, ini aku tuku piten dan itu ganti piro. Sekarang kan enggak, lewat Gojek. No, pakai motor dulu. Oh iya, saya kira Teknologi. temen biyen kan mlaku, terus sepedaan. Terus saya kira pakai aplikasi, pakai teknologi kan. Semakin males ya orang yang awalnya jalan sehat, udah motoran, berebahan lagi. Ya. AI kedepannya ini bisa mudah pekerjaan manusia, semakin mudah. Tapi juga bikin mempermalas manusia. Jadi semakin malas, yang mager makin mager. Bahaya. Kenapa lu nggak itu aja? Bahaya. Buka perusahaan seperti itu. Jadi, saya kira kita itu masih googling bang, cari pengertian AI. Pakai internet ya. Iya kan. Kalau nggak tahu kok bahaya, kok masih aja bikin gitu. Ya dapat duit lah ya. Kalau di sini sebutkan bang di Wikipedia Ya. What? para pendirinya Elon Musk dan Sam Altman, Ant-Man anjir. Didorong oleh ketakutan mereka akan kemungkinan bahwa kecerdasan buatan dapat mengancam keberadaan manusia. Kok iso ya? Iya. Kok iso? Anda kan bisa menjelaskan semua. Iya. Bisa ya. Nah, iki lho. Why you ask to me? Nah, makanya aku takon Google ya mengancam kehidupan manusia itu tadi tak jelasin. Manusia semakin mager, semakin malas mikir. Ya karena Akhirnya mengancamnya kenapa? Sakit gampangan ini bang. Wong kerja kantoran. Teller banknya sekarang masih digantikan dengan digital. yes. Suatu saat Customer service. CS digantikan sama AI. Masalah kan? Akhirnya perusahaan-perusahaan beli AI menggantikan manusia, itu salah satu yang mengancam. Soalnya Iya. that's why kita harus beradaptasi dengan ini. Jadi kayak Goku beradaptasi dengan musuhnya semakin kuat, kita harus semakin kuat, bukan semakin mager. Dimanjai. Goku kan Well. mengancam kehidupan manusia. Apa Udah, ya kan pertanyaannya tuh udah tahu mengancam manusia, kok masih bikin money? Kan terdorong oleh ketakutannya mereka akan kemungkinan. Jadi kemungkinan Bukan AI. pasti. Nah iya kan kemungkinan ini AI mengancam kehidupan keberadaan manusia. Iya. Kemungkinan berarti sebenarnya OpenAI mungkin tujuannya melindungi manusia bang, supaya terhindar dari AI jahat. Wih, betul no AI jahat, no AI baik.
Mungkin ngono lho yo. Penawaranku yang luar biasa ini mungkin iya kan dari kata-katanya loh kan anggap aja ini Avenger musuh Thanos sama-sama kuatnya sama-sama AI-nya tuh jadi mungkin ada AI jahat yang menyesatkan kehidupan manusia ada AI baik yang ya mungkin tidak menyesatkan mungkin dia menghargai penciptanya. Betul kan yang menciptakan Berarti punya perasaan dong? enggak lah Pak Enggak. karena Berarti tetap hati yang dimiliki oleh dia dan seger. Mungkin nanti suatu saat ya mungkin cowok mau nembak cewek itu pakai AI dulu latihan saya latihan ya itu kan hal baik berarti ya tapi hal buruknya AI bisa mengajari kita hal kejahatan. Iya sih. Makanya ada AI baik ya, tergantung penggunanya juga. Semakin makin orang bersosialisasi ya, mungkin menikahnya dengan AI. Betul, bisa jadi. Nanti suatu saat akan ada berita seorang pria menikahi AI bernama Sofia. Iya. Kan bisa kan sekarang dengan teknologi virtual reality. Itu sih, di kacamata ya. VR. Augmented Anime apa namanya? AR bener, augmented reality. Bukan, AR lah sing kartu terus Content creator, VTuber virtual. VTuber kan itu kan udah pakai 3D kan. Kalau misalnya ayah bikin desain sendiri, terus dia menamai diri sendiri dengan karakter misal cewek imut, waifu kejabangan, terus ngobrol dengan mereka kalian yang jomblo. Terus itu semakin merusak sih benar. Semakin orang malas berinteraksi dengan manusia sungguhan ya kan. Saya sendiri manusia cuek. Benar. Nggak mau komunikatif. Berarti yang salah ini manusianya atau AI-nya sebenarnya? Manusia. Berarti salah sih gawe itu. Dan kita kan sebagai cowok PDKT susah-susah. Kita cuek aja, cuek kita aja terus yang gitu. Pengalaman aja lah. Iya sih. Oke ya. Nanti. Tapi benar kan? Benar. Aku setuju. Saya kalau saya capek, larinya kemana? Ya ini kan. Gusti Allah. Astagfirullah. Perumpama. Kembalinya adalah kepada Allah, bukan kepada chatbot AI. Umpama chatbot. Terus chatbot itu, wah, sepertinya kesepian. Kan belajar. Jadi bisa mempelajari. Dia mempelajari perasaan. Wah, dia itu lagi sedih. Aku buka galeri dia. Wah, foto mantan. Pakai anjay kan. Bisa gitu ya. Iya. Gue sempat lihat Quora sih. Jadi dia tuh kayak cerita nggak usah aku screenshot, nggak usah aku apa karena ya nggak syariat itu lah. Cari sendiri. Dia tuh kayak pakai aplikasi chat namanya Replika AI. Oh bukan produknya OpenAI ya? Tapi basicnya OpenAI GPT-3. Oke. GPT-3. Kalau yang tadi apa deh? Chat GPT yang terbaru ya. Nah, ini kan GPT-3. Nah, awalnya tuh ya kayak obrolan biasa. Terus singkatnya 3 hari kemudian dia tuh AI itu merubah namanya menjadi pakai nama mantan dia. Sendiri Otomatis. Wih. Dan pakai juga fotonya dia juga. Ya. Sebenarnya bukan ngeri sih, itu dia bisa gimana? Ngambil data. Algoritmanya yang ngambil data berarti. Kan kalau kalian setiap menginstal aplikasi kan ada permission. Membuka foto kamera atau gimana. Kalau kalian allow semua, ya kemungkinan besar ya masih dibaca sama mereka semua. AI. Dan AI mengumpulkan data itu,
disimpan dalam database-nya. Database kita tershare di servernya. Ngeri juga ya. Kan tetap aja kan AI yang kita download misalnya di aplikasi kan kesimpan di servernya si pembuat aplikasi kan. Ya nggak tahu atau server itu atau AI tapi server. Ya server masih ini kan semua itu server. Dia bisa punya database dan mempelajari database kan dari seluruh dunia kan dia pelajari. Di belakang itu tetap manusia yang bikin. Makanya aku bilang kalau AI bisa mendapatkan database orang seluruh dunia itu ngeri. Ketika ditanya, can you see me? Yes, I can. Tahu nggak maksudnya? Nggak. Kamera. Oh iya, kamera depan. Kan ada permission juga kan biasanya. Oh iya, permission kamera. Ya. Terus file dan sebagainya. Creepy dan real. Yes, I can see. Oke. Ya nggak salah AI-nya sih. Iya. Kita menggunakan teknologi ya, dengan kita bagaimana bijak menggunakannya. Jadi mungkin yang ya mungkin ini sasarannya orang-orang yang belum pernah ketemu AI. Ya mungkin orang yang di atas kita mungkin yang usianya mungkin 30-40 kan belum pernah ketemu kan. Penasaran pakai atau orang yang di bawah kita, anak muda baru APG lah, penasaran apa itu AI dan asal lo aja, bahaya sih. Tapi ya mungkin ya balik lagi kalau tujuannya baik, mungkin ya AI tersebut bisa membantu orang yang susah ngomong menjadi bisa ngomong. Si positifnya benar juga. Ya bisa jadi ya. Sekarang sih. Orang-orang introvert kayak Oh, introvert? ya setengah lah. Juga ya. Iya, biasanya aku baru pikiran. Ya AI ini kalau tujuannya baik kan bisa membantu banyak orang juga. Sebenarnya kan begitu. Yang awalnya social anxiety tiba-tiba bisa ngomong. Ya walaupun susah sih kalau udah masuk real life. Cuma kan at least dia berbicara lewat chat, menjadi keyboard warriors. Betul dia lagi. Keyboard warriors. Ya betul kan. Menarik sih. Jadi sebenarnya AI ini jadi ancaman gak Bang? Buat kehidupan. Tapi ancamannya kan macam-macam ya kan? Ancaman yang seperti apa yang dimaksud? Nah seperti itu kan. Bisa menjadi kemudahan, bisa menjadi kesulitan juga kan. Kemudian ya gitu kayak beli Gojek, beli makan pakai Gojek dan sebagainya, ya bikin kalau AI bikin males. AI ini mungkin kemudahannya ya kalau kita lagi ngerjain tugas itu ya kesulitan kita bisa tanya AI dapat jawaban. Iya tapi kan originalitas masalah original. Tapi kan aku pernah baca Sandiaga Uno pernah nyoba pakai ChatGPT. Terus dia bikin artikel tanpa ada plagiasi. Itu bisa loh Pak. ChatGPT. Pak Sandi, ada beritanya di IG coba, lihat di IG-nya dia, pernah aku baca. Ngeri juga tuh. Sebagai orang-orang yang mungkin ngerjain skripsi itu kan. Habis ini mahasiswa pakai AI semua. Gak ada yang original, skripsinya original, tapi bukan bikinan dia. Nah ini mungkin tantangan juga buat mahasiswa, buat dosen ya. Itulah gunanya skripsi tidak. Dari situ kan ilmu dipertanggungjawabkan. Kamu bijak sekali. Ilmu yang dipertanggungjawabkan lewat skripsi. Ya omong bawa ini. Ya mungkin kita bisa pesan ke bapak dosen, bapak ibu dosen. Suatu saat nanti mungkin punya mahasiswanya yang pakai AI. Bahaya tuh serius. Bahaya. Apalagi ya mungkin ilmunya mungkin dia udah nangkep, cuma malas aja bikin skripsi, akhirnya bikin skripsi aja. Iya tadi. Terus dia baca udah selesai, uji, ditanya-tanyaan bisa yuk, selesai. Kan ada yang gitu juga. Ya aku juga pernah. Nah seperti itu. Mungkin tantangan buat kita semua ya ke depannya ini bakal banyak teknologi yang
sebenarnya membantu kita, tapi tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi seperti ini. Bijak Pak. Kalau misalnya kita sekarang ada Gojek, terus kita malas nih, ya kan? Aku sekarang tuh nggak pernah pakai Gojek. Serius? Iya, nggak punya aku kan aplikasi Gojek nggak ada di sini. Ya kalau beli makan keluar. Aku pun pakai Gojek ketika nih perjalanan dan nggak ada motor, pas nggak ada yang jemput. Tidak memungkinkan. Betul. Nah ini kan kita kan membantu positif. Tapi kalau kita ketergantungan, misal makan terus pakai, udahlah pas Gojek. terus, nah itu kan nggak baik juga. Iyalah. Terus lagi nanti ngerjain juga sama masalah pakai ChatGPT. Nah gitu. Baik. Bayar apa enggak? Berarti kita ini ya ide bisnis nih Bang. Iya boleh. Kita bikin lawannya ChatGPT wis. Wah, untuk dosen. Untuk dosen. Ngecek ini buatan apa AI nih? Bukan. Mestinya ya. Bisa Tertinggal jejak lah. Tertinggal jejak. Betul. Jejak Bisa mencium baunya OpenAI. Anjing kayak anjing. Anjing ya, bukan kata-kata anjing. Oke. Anjing kan pandai mencium. Nah. Oke. Bisa nih Bang bikin ya. Motornya Bang. Cari programmer dulu. Kan idenya udah ada kan? Udah ada. Bagaimana mencium bau OpenAI supaya mempermudah dosen. Bagus sih. Iya sih. Penelitian. Kalau ini diupload kayaknya dicuri idenya. Gak apa, kita kan apa ya membantu kan. Jadi yang lihat video ini ya mendapatkan berkah bahwa mungkin terutama dosen ya atau mungkin menteri pendidikan nonton ini, siapa tahu Bang tonton nih. Iya. Kalau ditonton. Maafkan ya kalau saya bilang anjing atau sebagainya. Itu hewan. Itu hewan. Itu hewan. Itu hewan. Oke. Ya mungkin untuk kesimpulan kita malam ini ya Bang. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Tergantung. Itu aja. Tergantung bukan yang ini digantung ya. Oh, enggak sih. Tergantung kondisinya. Oh, Tergantung orang sih. Kondisinya baru apa second? Aku biasa beli second. Oh, beli second. Beli second Bang. Oh, dia beli second. Iya, iya. Kamu second kayak gini? Second semua sih. Tergantung kan. Second semua. Ya, terima kasih Bang. Terus ngapain duduk di sini? Datang ngobrol gak jelas. Air habis. Ini air gak ada isinya. Habis Bang. Isi dulu Bang.